dan Bapak Randy Ardidayani SHMH. Sifat melawan hukum material dibagi dalam yang pertama dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, arest dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstituentif, ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. D. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau wederrechtlich seperti diatur dalam pasal 167, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303, istilah tanpa izin Sonderverwaltung diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Strafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP, tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat untuk yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan, kealpaan. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan Wills Theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan Forestelling Theory akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini, yang pertama, dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud bertujuan atau offset als oogmerk atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan objek Notwendigkeit Bewusstsein atau Notwendigkeit Bewusstsein. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan atau dealmaking. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP.
3. Kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat, atau dolus eventualis atau nuswardelich object. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Quetart di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat Kaufman Theory of the Cook Tournament Theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi, meskipun demikian, ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga, ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sekian penjelasan saya, terima kasih.